ramai orang cakap, buat apa itu CCTV? CCTV sekarang ini mampu milik sudah bah. Tidak sudah macam yang dulu-dulu yang harga dia sampai beribu-ribu. Dan cara pasang dia pun sangat-sangat mudah. Halo guys, guys, apa cerita kita hari ini guys? Nah, nampak ini guys, ini ialah CCTV. Oke guys, jadi hari ini saya mau kongsi macam mana cara install dan setup CCTV. Oke guys, sebelum saya tunjukkan macam mana cara install dan setup, saya mau berkongsi dulu tentang sejarah penggunaan saya tentang CCTV ini. Oke, tengok sini guys. Saya telah menggunakan beberapa jenis CCTV sebelum ini. Antara yang paling awal saya pernah beli ialah ini. Oke, ini ialah CCTV yang tiada jenama. Oke, memang dari negara seberang lah guys, yaitu China. Tiada jenama. Dan jenis yang begini nih guys, dia boleh tilt. Tilt maksudnya dia boleh pergi kiri, pergi kanan, boleh pergi mendongak, boleh tunduk, itu tilt. Kemudian dia boleh pan. Pan maksudnya dia boleh pergi kiri, boleh pergi kanan. Jadi lebih kurang dia boleh melihat sudut yang luas. Oke, kita boleh pusing dia pergi ke sini, pergi sini, pergi sini. Nah, itu kita boleh kontrol dari handphone atau dari laptop. Oke, jadi yang ini sebenarnya masih berfungsi nih guys, masih oke lagi. Cuma keburukan dia ialah dia respon dia agak lambat dan pergerakan video dia pun agak lambat lah. Bagi saya lah, dia menggunakan dia ada antena sini, tapi hilang sudah antena dia sebab lama sudah tersimpan. Tapi sebenarnya dia masih boleh berfungsi. Oke, kemudian dia ada tempat cocok sini, itu LAN cable, itu wire internet itu supaya dia lebih laju lah. Dan dia juga boleh menggunakan wifi. Tapi bila dia menggunakan wifi, dia sangat-sangat lagi lambat. Oke, jadi itulah sebab kenapa saya tidak lagi gunakan ini. Oke, sangat-sangat lambat. Oke, pembelian pertama saya. Oke, jadi dalam pikiran saya bilang, mungkin ini tidak jenama. Jadi bila tidak jenama, makanya dia lambat. Saya kira murah begitu kan. Jadi apa yang saya buat ialah saya pergi membeli benda yang sama, tapi konon-konon dia berjenama. Oke, ini jenama dia ialah D-Link. Oke, dan untuk makluman, saya tidak dibayar oleh D-Link untuk kasih promosi produk di orang. Ini kebetulan saja saya terbeli yang D-Link punya. Banyak jenama di luar. Kalau kita pergi shopping online saja itu, type saja CCTV, berlambak sampai itu kita tidak rambang mata mau pilih. Dan sebab itulah faktor dia yang saya tidak tahu mana satu yang mau dipilih. Las saya tengok blog dan komen orang, saya beli yang ini dengan harapan mungkin dia punya respon lebih laju, video dia lebih smooth. Tapi rupa-rupanya guys, memang lebih baik dari inilah, tapi saya masih kecewa sebab respon dia pun tidak juga seperti yang saya harapkan. Dan ini agak mahal ini, hampir 300 kalau tidak silap. Masa saya belilah, ini sudah lama sudah nih guys, lebih dari 3 tahun sudah saya beli dan masih berfungsi. Ada lagi dia punya adapter masih ada ini, tapi lama sudah saya simpan lah sebab saya sudah bertukar kepada yang model yang baru. Oke, masih berfungsi tapi disimpan lah, bahabok sudah nih guys, tidak pakai sudah. Oke, itu kemudian oleh karena ini pun tidak berapa smooth, saya bilang mangkali kalau yang pandai ini pun pandai ini, dia pandai tilt, maksud dia tunduk kemudian begini, dongak kiri dan kanan.
Oke juga ini guys. Dan dia menggunakan fungsi wire, kabel, dan dia juga menggunakan fungsi wifi. Tapi itulah masalah dia, agak lambat lah guys, agak lambat. Oke, lambat respon dia dan video pun tidak berapa smooth. Kemudian saya beli lagi yang jenis ini guys. Nah, ini agak murah. Oke, dan saya harapkan kalau yang jenis begini dia akan lebih lebih smooth lah video dia. Sebab ini dia tidak pandai tunduk dongak ini, dia stay begini saja. Kecuali kalau katakan kita mau kasih pindah dia manual, bolehlah. Katakan tidak berapa ngam dia punya arah, kita kasih begini, tapi begitu saja lah. Kita mau ubah, pikir kasih begini. Nah, dia tidak pandai begini sendiri otomatis. Kalau yang ini boleh, ini pun boleh. Oke. Tapi malangnya ini agak cepat dia punya respon, tapi dia punya video pula kurang terang. Kemudian dia tidak ada night view, night mode. Nah, tidak. Ini ada, ini pun ada night mode dia. Dan sebenarnya banyak sudah kamera sekarang yang banyak sudah CCTV sekarang yang sebuah itu night mode lah. Ini pula tidak. Oke. Jadi saya kecewa lagi dengan ini. Lepas itu mencari. Kemudian saya terbeli yang ini, tidak sengaja. Saya terbeli yang ini. Oh ya, tadi ini saya tidak tahu dia punya kode apa, sebab memang tidak jenama. Yang ini saya tengok dia punya kode. Ini ialah model dia ialah DCS 5020L. DCS 5020L. Oke, ini D-Link D-Link. Oke, dan ini dia punya kode ialah DCS 933L. DCS 933L. Oke, pun saya tidak berapa berpuas hati sebab dia tidak night mode. Last kali saya beli yang ini. Dan saya dapati dia punya video sangat-sangat cantik dan dia punya respon pun sangat-sangat smooth. Jadi saya tidak tahu guys, kemungkinan ada lagi CCTV yang lebih bagus dari ini. Mungkin jenama lain. Kebetulan ini pun D-Link juga lah. Oke, mungkin banyak lagi jenama di luar yang jauh lebih bagus dari ini. Tapi saya tidak berani cakap sebab ini saja yang saya pernah beli dan saya dapati memenuhi kehendak saya. Oke, setakat ini yang saya rasa paling bagus. Jadi saya stay dengan ini dan saya sudah beli 2 unit guys. Saya sudah beli 2 unit. So, saya rasa sangat-sangat kira berbaloi dengan harga dia lah. Harga dia ini kalau tidak silap, masa saya beli beberapa tahun dulu ini, lebih kurang di bawah 200. Dan saya nampak baru-baru lebih rendah lagi dari itu. Senang ini guys, kamu type aja dia punya kode ini, DCS 8000L Hedge. DCS 8000L London Hedge. Hedge apa? Home. L Hedge. Oke. Jadi ini dia punya CCTV. Oke, saya mau kasih tahu dulu serba sedikit tentang CCTV yang ini. Oke, dia tidak boleh menggunakan kabel. Kalau macam ini dia ada tempat cucuk kabel ini, yang wire LAN ini. Ini pun ada tempat cucuk itu LAN kabel itu, dan yang ini pun ada. Inilah satu-satunya CCTV yang tidak LAN kabel. Dan sebenarnya saya sangat-sangat ragu. Yang di belakang ini cuma untuk power kabel dia sajalah. Power kabel memang ada kan, kalau tidak macam dia mau hidup. Oke. Tetapi malangnya mula-mula saya sangat-sangat ragu. Saya bilang, alah ini tidak boleh pakai kabel, nanti sama juga lambatnya video. Rupa-rupanya guys, ini adalah antara yang paling bagus punya quality setakat ini yang saya pernah belilah. Oke, jadi dia menggunakan fungsi ataupun secara wifi saja. Oke, satu keburukan dia ini guys, dia tidak boleh pusing-pusing dongak-dongak macam ini. Ini macam yang ini juga, dia diam-diam begini. Oke, tapi dia ada mounting. Tengok sini. Dia ada mounting untuk kita kasih lekat di dinding kah, ceiling kah.
Ini dia punya mounting guys. Ini mounting dia nih. Ah, ini dia boleh anu lah, ini dia boleh pusing-pusing lah, tengok. Nah, boleh begini-gini. Nah, kan begini. Dia boleh tunduk. Jadi kalau kita letak macam ini, oke. Dia masih boleh tunduk, kita masih boleh pusing dia begini. Nah, kalau kita mau ubah dia punya orientation lah, tunduk begini. Nah, aku boleh kuasai ketat dia punya skru sini nih, ada skru sini. Oke. Tapi kita kena pusing secara manual lah. Tidak boleh macam yang ini itu. Oke. Kemudian dia ada skru. Dia ada skru sini guys. Oke. Untuk kita kasih skru lah. Ini mounting dia punya kamera. Di sini ada mounting dia punya apa itu? Mounting dia punya. Deh, susah mau ambil. Mounting dia punya nolak deh. Siapa guys? Saya kasih tunggang dia dulu. Koi melekat. Ah, ini adalah mounting dia punya. Kita buka guys. Nah, ini mounting di dinding. Ada lubang-lubang sini. Ini yang kita mau letak, kita punya skru. Ada dia punya ini kan di dinding atau di ceiling. Kemudian nanti selepas ini letak di dinding atau ceiling, ini kita kasih gini aja, dia kasih lock begitu. Ah, jadi bolehlah kita kasih letak kita punya kamera begitu. Ah, ini dia punya kepentingannya. Oke. Nah, itu guys. Oke. Jadi lepas ini saya akan tunjukkan cara dia setup, tapi sebelum itu ini dia bagi manual sini lengkap juga guys. Manual dan cara-cara dia. Ada manual juga sini. Dan saya akan kongsikan juga macam mana setup dia ya. Oke, sebelum tuh saya mau bagi tahu dulu tentang keperluan lain. Keperluan yang diperlukan untuk ada CCTV ini. Satu yang paling penting ialah internet guys. Dan internet yang kamu perlu mestilah unlimited. Ingat unlimited. Maksud dia contohnya Streamix kah, contohnya Unify lah yang ada sekarang ini. Unify itu mestilah unlimited dan dia mesti laju supaya mudah untuk kita memantau. Sebab ini nanti video dia nanti nih kita boleh pantau di mana-mana di seluruh dunia. Yang penting kita ada data internet. Nah, oke. Jadi untuk yang di rumah punya atau di tempat di mana kita mau setup ini, oke, dia mesti di tempat itu mesti ada internet yang unlimited. Sebab video yang dia tangkap itu dia akan upload ke server dia. Oh, itu lagi saya mau cerita. Oke, sebelum itu. Oke, saya mau cerita dulu. Antara kebaikan yang saya dapati untuk kamera ini, oke, ialah begini. Dia otomatis rekam sekiranya ada pergerakan di hadapan. Kita boleh set itu, maksudnya trigger. Trigger ini ialah pemula rekaman. Contoh, kalau katakan kamera di sini dan ada pergerakan orang di depan kah, apa-apakah, maka kamera ini otomatis akan rekam dan dia akan terus hantar ke server D-Link. Dipanggil cloud recording atau cloud storing. Dan yang paling bagus lagi guys adalah free. Tapi begini, dia ada package kalau package yang percuma, dia benarkan kita merekam 3 kamera. 3 kamera dan video-video yang direkam itu hanya akan disimpan di server D-Link selama 24 jam. Maksud dia, kalau katakan tiba-tiba berlaku kecurian kah, contoh dia akan apa? Cepat-cepat pergi ambil itu dia punya video, pergi download itu video. Kita boleh download supaya tidak hilang. Kalau kita kasih biar di sana, dia itu D-Link akan padam karena package yang saya pilih ialah free. Kalau mau membayar boleh, dia punya video akan lebih lama dia simpan sana. Ada nanti tuh. Nanti saya tunjukkan dia punya package lah. Tapi dan dia punya bilangan kamera pun boleh melebihi daripada 3 buah yang dia boleh rekam. 3 biji. Oke. Jadi untuk saya ambil yang package free. Saya hanya dibenarkan merekam untuk 3 buah kamera. Dan
rekaman itu hanya bertahan di server D-Link selama 24 jam. Lepas itu dia otomatis hilang. Oke, itu. Oke, apalagi lain-lain yang saya terlupa sebelum saya tunjukkan cara. Oke, saya mau kasih tahu dulu sedia, walaupun saya akan tunjukkan nanti dalam setup lah. Oke, satu. Dia punya rekaman ini kita boleh set, kita boleh kontrol. Contoh macam ini. Katakanlah kamera ini menghadap satu di luar rumah, kawasan jalan raya. Jadi, bila dia mengarah jalan raya, setiap kali ada pergerakan, dia akan rekam saja. Asal ada pergerakan, dia rekam. Pergerakan, dia rekam. Jadi, taruhlah kita, kalau kebetulan kamera ini kita kasih menghadap di satu laluan, yang sentiasa ada kereta lalu. Jadi, maksud dia balik-balik merekam lah. Dan satu keburukan lagi, asal dia nampak pergerakan, dia kirim benda pergi itu notifikasi pergi handphone kita. Dia dapat detik, hantar notifikasi pergi handphone kita. Dan sebenarnya itu mengganggu sudah, sebab yang dia nampak pergerakan itu ya kereta kan. Jadi ada satu fungsi di sini, macam mana saya mau tunjukkan ini, saya bagi contoh lah. Katakan ini ialah paparan kita punya kamera CCTV. Oke, dan kamera CCTV kita ini tujuan kita pasang adalah untuk mengawasi rumah kita yang ini. Contoh ini rumah kita yang tengah-tengah ini, dan juga kebun kita yang ini berpagar. Oke, jadi ini ialah tempat yang kita mau awas. Ini dengan ini kita mau awasi. Oke, tapi malangnya paparan CCTV kita ini meliputi kawasan yang agak luas, termasuk jalan raya. Oke, ini katakan ini adalah jalan raya. Oke, jadi mengikut kita punya setting, apabila ada pergerakan saja, maka CCTV kita akan merekam. Oke, contoh, bila ada kereta limpas sini, maka dia akan terus merekam. Oke, dan dia akan bagi notifikasi ke handphone kita, oh ada pergerakan di depan kamera. Oke, dan sebenarnya tumpuan kita untuk kita mau awasi ialah rumah dengan pagar ini saja. Tetapi karena jalan raya ini termasuk, maka dia masih menjadi trigger kepada kita memberitahu bahwa ada pergerakan. Jadi katakanlah kita mau kecualikan kawasan jalan raya ini sebagai trigger. Maksud dia bila ada kereta limpas pun itu kita anggap sebagai bukan masalah. Oke, tidak payah bagi tahu saya apa-apa, tidak payah kasih notifikasi sama saya walaupun ada pergerakan sekiranya di jalan raya, kecuali di sini dan di sini saja. Maksud dia kita akan kecualikan kawasan sini sebagai dia punya trigger. Maka dalam setting nanti dia akan ada box ditandakan di sana itu. Kita boleh pilih kawasan ini. Saya kasih warna merah dulu atau kuning. Oke. Kita boleh letakkan kawasan ini sebagai kawasan yang dikecualikan daripada trigger rekaman dalam setting itu. Contohnya macam ini. Jadi bila kita set dia sebagai terkecuali daripada trigger, walaupun kereta balik-balik limpas sini, maka kita tidak akan dapat notifikasi yang mengatakan ada pergerakan di depan kamera. Kecuali memang kita mau rekam itu kereta. Sebab ada juga keperluan untuk mau rekam itu kereta kan, mana tahu itu yang jadi pengecau kita punya rumah atau kita punya kebun. Jadi itu dia punya optional lah, sama ada kita mau masukkan dia sebagai trigger ataupun tidak. Jadi dia ada option untuk kita mau kasih tanda dia atau tidak dalam setting itu CCTV. Oke, saya ulang. Kawasan-kawasan tertentu kita boleh kecualikan daripada dia detect pergerakan. Oke. Kalau katakan kita kasih biar dia detect semua, mana-mana ada pergerakan. Oke, kalau katakan kamera ini begini, ada pergerakan sini, asal dalam kawasan screen otomatis dia akan rekam. Dia kasih tahu kita. Dia bilang motion detected, dia bilang itu. Kalau katakan di tempat kerja kah, kita di luar rumah kah, dia kasih tahu tuh pergi handphone kita. Jadi inilah kebaikan CCTV yang saya pakai sekarang ini. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu, saya tidak dibayar oleh D-Link untuk kasih promosinya. Saya bukan mempromosi
Saya cuma share apa yang saya pernah beli. Oke, macam ini memang saya tidak mau pakai lagi. Ini pun jenama dealing tapi kurang memenuhi apa yang saya mau. Ini pun dan last sebab itu saya mau kasih share dengan kamu. Oke, tadi saya sudah kasih tahu kan, saya bilang dalam paparan dia itu saya bilang ada kawasan-kawasan yang kita mau kecualikan untuk kita rakam supaya dia punya trigger untuk pergerakan dia kecualikan. Itu saya bilang tadi, kalau katakan kita kasih menghadap di jalan raya, balik-balik jalan raya itu kereta limpas, nanti tetet dia bilang oke, jadi itu kita boleh kecualikan. Oke, itu satu. Yang kedua, dia punya sensitivity pengesanan pergerakan kita boleh kontrol. Nah, maksud dia begini, katakanlah ini kawasan bilik lah, ini kawasan bilik, jadi saya ada jendela sini, oke, saya kasih arah, saya punya kamera di sini, saya mau detek sama ada orang mencerobot di jendela saya atau tidak. Oke, jadi dia punya sensitivity kamera, motion pergerakan dia itu 0 sampai 100. Oke, kalau saya set dia punya sensitivity pergi 100, kalau cicak nyamuk limpas pun dia akan cakap oh ada pergerakan. Sangat-sangat sensitif. Dan bila dia ada pergerakan, titit, masuk notifikasi pergi handphone saya. Nah, itu. Oke. Kalau saya kasih terlampau rendah dia punya sensitivity, objek yang besar dulu limpas, baru dia dapat detect. Nah, itu maksud dia. Kan? Jadi, untuk saya akan set dia punya sensitivity pergi lebih kurang 70 hingga 80%. Supaya objek yang besar saja, contohnya kalau orang bergerak dengan size orang begitu, oke, baru dia kasih tahu kita. Kalau terlampau tinggi, itu saya bilang tadi tuh, lipas pun dia akan detect. Saya pernah itu, saya letak satu kamera di luar, dia ada notifikasi masuk. Sekali saya tengok apa yang dia rekam, nyamuk yang pergi sini, serangga pergi depan sini, itu pernah detect. Tapi kalau serangga itu besar, kemudian dia pergi hinggap di sini screen, akan tetap juga dia bagi notifikasi lah. Cuma kalau katakan kita begini, ada semut kecil, cicak kecil jauh sedikit, itu dia tidak. Kalau sensitivity kita kasih rendah sedikit. Tapi jangan susah, itu kita anytime kita boleh ubah. Kalau katakan dia balik-balik bagi kita notifikasi dan kita pergi tengok rekaman, cuma cicak saja, terlampau sensitif, oke, kasih turun sedikit. Atau kalau langsung tidak sensitif, oke, kita pergi ubah supaya kita kasih naik. Dan kita boleh tes tuh nanti. Kasih 100, apa kesan dia? Kasih rendah, pergi 50, apa kesan dia? Nah, macam itu. Saya pernah juga kasih set dia, kasih tinggi, coba kasih gerak tangan sini, masa kita setup. Oke, apa dia punya kesan? Atau kasih rendah, dia punya sensitivity, kasih gerak jari atau pen, apa dia punya kesan? Oke, begitu guys ya. Jadi saya harap saya sudah bagi intro untuk itu, untuk ini kamera ini. Dan dia ada mikrofon sini. Ini ada night mode. Dia ada night mode dan saya dapati juga dia punya night mode sangat-sangat jelas. Kalau saya ada peluang nanti saya kasih tengok dia punya night mode. Oke, di sini dia ada code, dia ada ID, dan yang paling penting dia ada dia ada QR code. Oke, QR code ini sangat-sangat penting untuk kita untuk kita scan masa kita mau setup ya nanti. Oke. Dan jangan lupa, sebelum saya terlupa, masa kita setup kita punya Bluetooth mesti kena kasih on. Oke, jadi sebelum kita pergi setup, saya bagi ringkasan dulu. Dia punya cerita begini nih. Selepas kita setup nanti, kita ada itu, sebelum kita mau setup, kita akan download dulu dia punya apps di handphone, My Dealing itu. Selepas kita setup nanti, selepas kita setup itu program di apps di handphone kita akan setup ini. Selepas kita setup nanti, berjaya, dia akan otomatis kasih connect pergi cloud. Cloud maksudnya otomatis rekam. Bila ada pergerakan,
dia otomatis akan rekam, bukan dia yang rekam, dia akan hantar itu video, dia akan rekam pergi server, dan dia bagi notifikasi kepada handphone kita. Oke, itu satu. Kedua, tanpa notifikasi, kita juga boleh menggunakan handphone kita untuk saja, oh saya mau tengok saya punya CCTV, boleh login saja dan tengok macam mana keadaan di rumah atau di mana tempat ini karena setup lah. Oke, jadi ada dua cara. Satu lagi yang saya terlupa bagi tahu, selain daripada otomatis rekam tadi itu apabila ada pergerakan, kita juga boleh merekam secara manual. Dalam apps dia nanti itu ada tanda button rekam secara manual. Macam yang kita merekam video biasa, kita tekan ada otomatis rekam lah. Itu. Oke. Tapi saya jarang buat begitu. Saya biasanya yang otomatis rekam lah. Kemudian ini tidak ada baterai. Tidak ada baterai. Dia menggunakan dia menggunakan kabel micro kabel macam yang USB handphone itu. Ini. Jadi maksud dia tempat di mana kita mau setup ini mesti ada listrik lah. Ada karena ini sambungan dia ini macam itu yang micro USB itu, macam yang pencas handphone kita bah. Bukan yang Type C ya, Type C terbaru kan. Ini tidak. Jadi kasih cocok di belakang sini. Kasih masuk di belakang sini. Dan ini saja dia punya aksesori yang terbalik aja. Begini. Kasih letak current dia, ini saja. Tidak payah lagi wire-wire lain. Oke, dan saya tunjukkan macam mana cara kita untuk setup nanti selepas ini video dia. Oke, jadi saya ready dulu, ambil saya punya extension, kasih letak sini, kemudian nanti saya kasih connect, dan saya akan tunjukkan nanti macam mana setting dari mula sampai habis. Saya akan tunjuk juga macam mana maksud saya yang kawasan tertentu diberi pengecualian daripada detection atau rekam. Saya akan tunjukkan juga macam mana edges dia punya sensitivity rekaman itu. Oke, apalagi yang saya terlupa sebelum kita pergi setup. Oke. Setakat itu dulu. Paling senang kamu mau cari nih. Alah, pergi saja di Shopee bah. Shopee atau Lazada, type saja. DCS 8000 LH dia bilang. Keluar semua itu. Murah sudah ini sekarang. Oke. Saya sudah beli 2 ini guys. Sebab saya sangat-sangat suka dengan dia punya. Saya sangat-sangat suka dia punya features. Oke. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Bukan tidak semestinya ini yang terbaik. Saya cuma cakap setakat ini yang saya pernah pakai, ini yang terbaik. Nanti kamu bilang, yang jenama begini lagi bagus. Mungkin saya tidak nafikan itu. Ya, kemungkinan setakat ini saya belum tes lagi yang lain-lain. Ini saya stay ini karena kebaikan dari segi dia auto recording, cara dia setup. Oh ya, satu lagi yang saya kasih tahu. Satu lagi yang saya mau terlupa kasih tahu. Dia begini. Apabila kita setup pertama kali, agak mencabar sedikit. So kita akan register lagi dia punya email, macam yang kita sign up email kan untuk kamera pertama. Kita akan login, tetapi bila kita beli kamera yang kedua, proses dia akan lebih mudah. Proses dia akan lebih mudah. Kita cuma akan tekan add device dan dia punya registration akan automatic pergi. Itu yang saya hampir terlupa bagi tahu. Yang kamera pertama kita akan penat setting dia. Tapi yang kedua akan sangat-sangat mudah. Inilah faktor kenapa saya suka ini D-Link ini. Sangat-sangat mudah nanti. Oke. Nanti kalau ada masa saya akan kasih tunjuk macam mana kita setting 2 kamera. Oke guys. Jadi cukup itu dulu dia punya intro. Harap-harap tidak sudah yang tertinggal. Sebelum kita teruskan. Satu lagi pula tentang penggunaan listrik. Oleh karena dia on 24 jam, saya nampak memang ada peningkatan sedikit lah. Ada peningkatan sedikit dia punya listrik dari penggunaan, tapi tidak banyak sangat lah. Tidak banyak sangat. Sebab dia punya volt ini pun 5 volt saja bah. Macam yang handphone saja kan punya baterai itu yang power bank itu, jadi tidak juga mahal sangat lah. Cuma ada peningkatan. Bayangkan dia on 24 jam.
Oke guys, mari. Saya mau kasih connect dan saya mau tunjukkan macam mana cara setup. Oke, jadi kita teruskan guys. Oke, langkah pertama ialah kita pergi ke Play Store. Oke, dan di sini kita akan cari MyD-Link, MyD-Link. Oke, MyD-Link, kemudian search. Oke, jadi icon yang pertama yang kita akan pilih macam itu. Oke, yang ada bentuk rumah, warna biru segi 4, dan ada tulisan MyD-Link. Ada juga lain-lain apps yang nampak MyD-Link Lite lah sampai di bawah, tapi itu mungkin untuk lain-lain. Oke, dan pilih yang pertama ini. Oke, klik yang itu. Oke, oleh karena saya sudah install sedia, dia akan keluar macam ini. Untuk yang belum install, dia akan ada perkataan install. Oke, nanti install dan dia punya apa itu? Dia punya program ini, apps ini tidak juga besar sangat. Oke, coba kita tengok dia punya size. Oke, size dia tidak dinyatakan sini kalau sudah install, tapi tidak juga besar sangat lah. Oke, selepas install kita boleh open dia, kita boleh run dia. Jadi kita run, open. Oke, di sini nanti dia akan keluar macam ini. Sign in dan create a new account. Untuk pertama kali penggunaan, pertama kali download, kita perlu create a new account. Macam biasa yang kita daftar email apa semua itu. Jadi klik itu yang create a new account. Nah, di sini kita akan kasih masuk kita punya nama, tapi nama samaran lah guys. Email karena betul-betul yang aktif punya email. Kemudian password, dan dia minta password confirmation, dan yang agree semua itu kena apa itu, kena pilihlah. Oke, kemudian last sekali ialah sign up. Oke, selepas berjaya sign up, biasanya dia akan minta verification di email. Verification di email, jadi seperti biasa kita masuk di email, kita pergi klik ada link yang dia bagi. Oke, dan untuk mengesahkan kita punya pendaftaran begitu, sign up dia itu. Oke, kalau sudah berjaya nanti dia bilang oke, sudah successful, dia bilang, maka kita sudah boleh mula untuk setup kita punya kamera. Oke, jadi kalau macam itu saya akan balik. Anggaplah yang kita sudah register email, kita sudah verify kita punya email, dan kita sudah dapat confirmation successful. Oke, kita pergi ke yang mula-mula tadi itu. Oke, katakan kita mulai dari awal lah. Ini kita close dulu. Oke, icon untuk D-Link itu macam ini. Ini nah, My D-Link itu yang ada gambar-gambar rumah sebelah tadi itu. Oke, jadi klik itu saja. Klik ini. Nah, kita akan begini. Oke. Disinilah tempat untuk kita mau sign in. Oke. Jadi mari kita sign in. Dan kita akan teruskan setup untuk kita punya CCTV. Oke, jadi kita akan sign in dahulu untuk memulakan kita punya setup ini. Masukkan email yang kita telah gunakan itu. Oke, saya masukkan email yang saya telah daftarkan itu. Ini ialah email masing-masing lah, ikuti yang pendaftaran, dan password pun begitu juga. Oke, kemudian tekan sign in. Oke, ini dia bilang save email address to autofill. Dia bilang tidak, saya tidak mau autofill, nanti kita terlupa kita punya password itu. Jadi saya biasa jangan save lah, jadi no thanks. Autofill maksud dia itu dia simpan password kita dalam memori, jadi saya tidak mau. Saya lebih rela kasih masuk itu email dan password saya setiap kali saya login supaya saya tidak terlupa. Oke, kalau kita asik login otomatis saja, biasanya kita lupa password Jadi ini no thanks. Oke, kemudian ini ialah paparan pertama. Sini kita punya username, yang bagian name tadi itu optional tadi itu. Sekarang saya akan klik add device, tapi sebelum itu
pastikan itu kamera sudah disambungkan kepada current, dan dia punya, bila kita on, dia punya warna itu mula-mula merah, jadi dia punya LED itu merah saja, lebih kurang dalam 1 hingga 2 menit lah dia macam restart begitu. Kemudian selepas itu dia akan bertukar menjadi oranye berkelip-kelip. Nah, oke. Bila sudah oranye berkelip-kelip, maka dia ready sudah. Oke, dan saya akan klik ini add device. Oke, kita klik add device. Nah, coba tengok sini. Please scan the setup code located on your device or on its configuration card. Oke, jadi di device lah, macam yang saya tunjukkan tadi itu, di belakang itu ada QR code kan. Oke, jadi saya sudah pegang saya punya kamera ini, saya sedia untuk di scan nanti, sebab selepas kita klik scan saja dia akan aktifkan kamera ini. Oke, jadi sekarang saya sudah pegang itu kamera. Oke, itu CCTV. Sekarang saya akan tekan scan. Ingat, ini dalam keadaan itu dia punya LED di kamera CCTV itu sedang blinking warna orange. Oh, saya terlupa. Sorry. Sebelum kita teruskan, kita mau kasih activate dulu Bluetooth, sebab dia akan kasih setup ini menggunakan Bluetooth. Oke. Tapi kalau kita terlupa pun dia kasih tahu juga itu. Tapi lagi bagus lah kalau kita kasih aktif saja kita punya Bluetooth. Oke, saya kasih activate dulu Bluetooth saya. Oke, sudah kasih activate to Bluetooth. Ini done saja macam ini. Oke, sekarang saya akan tekan scan. Ini maksudnya dia mau scan itu itu QR code di kamera CCTV. Oke, klik scan. Nah, ini pegang jadi begini, kasih dekat begini. Oke. Nah, begitu cepat dia sudah ditekan. Oke, dan bolehlah letak balik itu kamera CCTV. Oke, coba tengok dia bilang sini, make sure the power cable is plugged in. Oke, sudah sambung pun. Wait for the LED to flash orange. Oke, saya bilang tadi sudah flash orange kan. Oke, kita boleh nampak itu dia flashing orange. Oke, baru tekan next. Kita tekan next lagi. Ini dia sedang connecting. Tunggu, ini akan memakan masa sedikit ini sebab bergantung oke. Oke, ngam sudah. Ini bergantung kepada speed kita punya internet. Oke, seperti yang saya nyatakan awal tadi, di mana kamera ini kita setup, maka tempat itu perlu ada internet yang unlimited dan laju. Oke. Untuk yang handphone pula, yang handphone untuk mau lihat nanti itu tidak kisah. Sebab kita bukan memantau itu handphone begitu 24 jam kan. Dia akan ada dari handphone kan, dia akan ada notification saja masuk. Baru kita menggunakan itu data kita. Jadi dalam handphone tidak semestinya kita pakai unlimited. Tapi di rumah atau di tempat mana kita setup ini CCTV mesti unlimited. Sebab dia sentiasa perlu mengupload itu video-video yang dia rekam ke cloud. Oke. Sekarang kita sambung gini. Would you like to connect to DCS? Oke, dia bilang, adakah kita ingin menyambungkan itu kamera CCTV tadi itu ke network dalam rumah kita? Wi-Fi lah maksud dia, Unify lah biasanya kan. Oke, dia sudah cadang sedia. Network name ini, oke, ini saya punya nama hotspot saya punya wireless itu. Dan password, oke, dia sudah kasih juga, dia sudah kasih cadang juga. Jadi, oke aja lah, sebab memang itu yang kita mau kasih connect kan. Jadi kita connect, kita klik oke. Tunggu, bagian sini biasanya dia agak lambat sedikit lah. Sebab dia sedang detect itu dia sedang detect. Oke. Tadi kan kalau kita terlupa kasih activate itu Bluetooth. Di sini dia tanya itu. Please activate your Bluetooth, dia bilang. Jadi seperti biasa kasih activate Bluetooth saja lah. Dia akan continue balik. Oke, sekarang dia akan sedang link pergi cloud. Cloud maksud dia di server ini. Di server D-Link. Oke, jadi mudah-mudahan kita akan berjaya. Kita tunggu sekejap. Ini beberapa menit juga ini. Dia itu sedang menyambungkan wire wire ke, maksud saya dia punya hubungan dengan itu
di link punya sebelah. Oke, kalau berjaya dia akan kasih tahu ini. Sudah berjaya guys. Di sini dia mau itu nama kita punya ibu negara Kuala Lumpur lah. Jadi city dia bilang, sini kamu tulis KUA untuk mencari. Sudah dapat Kuala Lumpur. Ini wajib ini, so dia mau time zone by ini. Oke, time zone. Kita klik itu Kuala Lumpur, sudah begitu. Ada di bawah sini kita akan klik dia next. Klik next. Oke, sudah hampir siap. Oke, tengok. Dia sudah dapat detect kita punya kamera. Dia kasih tahu ini yang default name ini. DCS80LH40F6 itu maksudnya nomor seri itu CCTV. Oke, ada gambar pensil tuh. Nah kan kita boleh edit. Kita boleh edit. Sama ada kita padam sedih yang ada, kemudian kita ganti nama dia. Boleh juga tambah jadi belakang. Saya biasa tambah saja. Contohnya ini ialah dapur ataupun kaki 5 ataupun bilik. Oke, contohlah saya mau buat bilik. BILIK. Macam itu. Bergantunglah kalau kita mau buat di dapur kah, ruang tamu kah. Apa tujuan dia? Supaya kita senang mau tahu kalau katakan kita ada beberapa CCTV lain kali, bila datang dia punya notification, kita tahu, oh ada pergerakan di bilik, oh ada pergerakan di dapur. Kalau katakan kita punya CCTV cuma satu, mungkin bukan isu lah kan. Tapi kalau kita ada CCTV beberapa, yang kita susah nanti, di mana ini ya? Di dapur kah? Di bilik kah? Begitu. Jadi kalau kita kasih rename dia, pergi yang senang untuk kita pahami, lagi bagus lah. Oke, sudah kasih rename begitu. Sekarang kita kasih next. Oke, coba tengok sini. Dia bilang apa? All done, your camera has been installed. Dia bilang, oke. Sebelum klik itu done, tengok di bawah. Pastikan nih, dia bilang, karena kasih right itu add to my D-Link cloud recording. Maksud dia, pastikan ini kamera ini dia akan automatic upload itu video pergi cloud recording. Maksud dia automatic simpan. Jadi kita boleh rujuk kalau dapat berlaku. Oke. Dan saya akan beritahu nanti dia punya package. Tapi sementara sebelum itu saya mau kasih tahu juga yang dia ada package free, dia ada package berbayar. Oke, sekarang kita klik done. Oke, ini dia bilang sudah berjaya. Ini nama itu kamera, dia bilang oke, event. Oke, ini dia bilang sekiranya ada pergerakan motion detector, dia bilang action ini kamera ialah dia kasih video recording. Kedua, push notification. Maksud dia ini ialah dia akan hubungi kita, dia akan bagi notification di handphone kita. Dia bilang oke, ada pergerakan di detect di depan tuh kamera. Oke, itu ya. Jadi ini dia punya pemberitahuan yang sudah berjaya. Kita klik oke. Oke. Ini saya mau bagi tahu pasal yang membayar itu. Oke. Seperti yang saya beritahu awal tadi, kalau kita mau merekam, dia ada dua pilihan. Satu, merekam di cloud automatic save free atau berbayar. Oke. Jadi sekiranya berbayar, dia ada beberapa package. Itu see all plans, dia bilang kan. Ada yang bulanan begini, bilangan kamera begini yang boleh rekam. Tapi untuk yang free ini, macam yang saya ambil ini, dia punya kamera yang boleh rekam ke cloud dia cuma 3, dibenarkan 3. Kalau kita membayar tuh dia akan jadi 5 kamera. Tuh dia punya note yang pertama itu kan 5. Dan dia punya klip akan lebih lama berada di server diorang. Kalau yang free ini 24 jam saja automatic itu video yang direkam itu nanti dia akan padam secara otomatis. Oke, jadi tidak apalah sebab ini free juga kan. Jadi oke, saya kasih yang free saja. Jangan klik yang start for free, dia bilang itu. Itu maksudnya kita membayar itu. Cuma dia kasih free dulu sekejap 14 hari baru kita membayar. Jadi di mana mau klik yang tuh atas ada itu later, dia bilang kan. Jadi jangan ambil ini.
klik yang tuh atas letter, dia bilang itu sebelah kanan atas itu dekat battery itu, tekan letter. Nah, oke. Kalau sudah oke, jadi ini dia punya paparan begini, tapi sebenarnya ini ialah memori lama by Nesap, saya sudah pernah setup kan. Oke, jadi sekarang ini kalau kita mau view, oke, kita klik itu view. Di tengah-tengah itu klik view. Oke, jadi inilah kamera saya yang sedang saya setup ini. Kalau saya kasih pusing ini dalam bilik saya ini sekarang. Jadi kalau saya kasih gerak ini, oke, di mana arah dia ini? Nah, kamu nampak saya punya lampu, kamu nampak saya punya meja. Oke, coba tengok, saya kasih arah pergi sinilah di dekat meja nih. Nah, itu kipas saya. Dan saya punya lampu untuk merekam ini. Oke. Ini ialah paparan untuk kamera ini sekarang. Dan live ini, tengok, saya kasih gerak tangan saya. Tengok. Ini ialah live sekarang ini. Dan beginilah yang kita akan nampak. Oke, begini kita akan nampak. Sekiranya kita view kita punya kamera ini ketika kita berada jauh dari rumah. Menggunakan apps yang ini. Login saja dan kita boleh tengok. Oke, sekarang saya mau terangkan beberapa features yang saya pernah cakap tadi itu, yaitu sensitivity dengan dia punya kawasan-kawasan yang boleh dikecualikan. Oke, satu lagi. Yang ini nih kan. Yang ini nih dia ada tanda dia ada tanda mikrofon tuh. Nah, ini saya pilih sekarang tiada sound. Kalau kita kasih activity sound, apa-apa suara yang dekat dengan itu kamera, ayam berkokok kah, orang bercakap kah, kita boleh dengar dari handphone masa kita lewat ini, masa kita view ini kamera. Nah, tapi ini dia kasih enable ini, dia kasih disable. Saya pun biasa kasih disable lah. Saya tengok video saja. Oke. Untuk mau kasih besar dia punya display, klik saja di tengah-tengah ini display. Nah, macam ini. Oke, dan dia balik macam ini. Oke, sekarang tekan tun atas yang macam ada roda bergigi-gigi itu ialah setting dia. Oke, jadi pergi setting sini. Klik itu setting. Oke. Bagian inilah yang saya bilang tadi itu. Kita mau cek dia punya sensitivity. Kalau paling sensitif saya bilang tadi itu, oke, maka benda-benda kecil pun akan dia rekam kalau bergerak. Oke, coba kita cari dulu. Oke, di sini. Oke, coba tengok. Storage jadi cloud. Oke, kita pergi sini motion setting. Oke, motion setting. Oke. Sekarang ini begini. Semua kawasan ini telah dipilih. Maksud dia, di mana-mana kawasan sini bergerak ini, di mana kawasan ini bergerak ini, akan dia detect. Semua selected dia bilang. Oke, jadi contoh. Katakan saya tidak mau ambil bagian yang kipas ini. Contohlah. Nah, maksud dia, itu kipas bergerak-gerak pun dia tidak akan anggap sebagai pergerakan. Jadi kawasan lain saja yang dipilih yang akan direkam sekiranya bergerak. Oke, kalau katakan keadaan sekarang ini saya sudah unselect itu yang tuna di kipas itu. Kalau kipas itu nanti saya kasih pusing, saya kasih pasang dia, pun dia tidak akan anggap itu sebagai pergerakan sebab saya sudah kasih kecuali dia punya kawasan itu. Oke, macam itu. Oke. Ini penting sekiranya kita punya kamera menghadap di jalan raya dan kebetulan dia ada CP yang nampak kereta lalu lalang. Sebab kalau begitu kan, bila kereta lempas dia asyik rekam, bila kereta lempas dia asyik rekam. Banyak di sudut-sudut lah. Tapi kalau boleh elak lah yang begitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga terpaksa yang kita punya kamera depan rumah akan kena di laluan. Kalau kita mau kecualikan,
Kalau kamu mau rekam juga itu yang pergerakan kereta, tidak masalah, tidak payah kecualikan. Jadi pilih semua saja, macam ini. Oke, itu ialah kawasan yang dia rekam atau dia trigger. Dia tetap rekam semua, dia tetap maksudnya dia ada pergerakan, dia terkecualikan. Oke, di bawah sini kita ada sensitivity. Oke, dia set secara otomatis ini adalah 90%. Oke, jadi kalau kita letak dia sangat tinggi, oke 100%, nah itu yang saya bilang tadi tuh. Benda kecil bergerak pun dia akan deteksi sudah, oh ada pergerakan, dia bilang. Ada kebaikan, ada keburukan. Oke, kebaikan dia ialah kalau katakan orang ternampak dia punya ujung jari sejak di kamera pun dia sudah dapat detek. Kebetulan lah kalau katakan itu orang, ada CCTV kamera lah dia bilang. Terus karena nampak ujung jari saja ke ujung rambut kah, dia masih boleh dapat detek. Tapi keburukan dia sangat-sangat kerap memberi notifikasi sama kita, terutama kalau nyamuk kah yang biasa-biasa punya pergerakan pun dia rekam. Dia trigger. Oke, jadi kita boleh set pergi paling rendah. Nah, kalau paling rendah ini maksud dia bila objek besar lalu, oke, baru dia kena trigger. Tapi tidak digalakkan beginilah. Lebih suka kalau saya ikut jadi punya ini, saya kasih next kita jadi 92. Tapi ini sebenarnya kita boleh tes power nanti nih. Bila kita sudah setup, coba pergi 100%, tengok kesan dia macam mana. Kita kasih rendah pergi 50, tengok kesan dia macam mana. Nah, itu kita boleh tes nanti sendiri bila kita sudah ada di kamera lah. Oke, dan itu sudah set di sana. Kita back di sini. Oke, kamera mikrofon saya kasih on sebab maksud saya bila kita tengok ini video dari handphone kita, CCTV kita boleh dengar dia punya suara yang direkam oleh itu kamera. Oke, ini nah status LED. Kalau kita kasih on nih status LED ini, dia akan ada lampu LED kecil itu. Malam-malam orang akan nampak ada CCTV. Jadi bagus juga lah orang jauh pun bila nampak, oke, Anda sudah kan, dia nampak sudah kan. Oke, tapi dia punya keburukan kedapatan ada kamera. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak mau diketahui, dia sengaja kasih tapuk dia punya kamera, dia kasih disable itu LED, jadi macam langsung tidak apa-apa nampak, tapi ada kamera. Oke, itu maksud itu status LED. Status LED itu berada di depan itu kamera. Oke, yang ini nah itu. Oke, kemudian yang lain-lain ini di automatic nih. Ini di automatic apa itu? Di automatic firmware dia di automatic upgrade sebab dia berkoneksi dengan internet kan. Oke, saya cek lagi mana, apalagi yang saya terlupa bagi tahu. Oke, itu setting dia yang lain biasa saja dia. Oke, kayak kamera mikrofon. Night vision ini dia buat auto. Maksud dia bila malam dia otomatis sendiri. Dia bila ada matahari yang cukup untuk color, dia kasih color. Oke, nanti lepas ini saya akan tunjukkan dua mode yang cukup cahaya dia ada color, dan mode yang malam nanti saya tutup lampu, kita tengok macam mana dia punya kesan. Oke, jadi kita balik dulu, kita back sini. Oke, sekarang ini saya berada di mode cahaya kuat. Bila cahaya kuat maksud dia gunakan mode color lah. Saya kasih posisi ke sini. Oke, ada warna-warna hijau kan, saya punya tabir sana itu. Dan ada warna-warna merah, saya punya necktie sana. Oke, ini ialah mode biasa, bukan yang night mode. Oke, sekarang ini saya mau tutup saya punya lampu dan kita akan tengok dia punya kesan. Oke, saya mau tutup lampu dulu. Kita tengok kamera dia macam mana. Oke, saya sudah tutup lampu. Oke, perhatikan.
dia sudah tukar mode secara otomatis pergi night mode. Pergi night mode dah. Jadi dia ini tidak lampu ini sekarang, gelap ini di bilik ini, sudah tutup lampu. Kan sempat lagi tadi kita kita bergelap sekejap sebelum dia tukar pergi mode dia. Nah, inilah ini totally gelap di dalam bilik sekarang ini. Nah, oke, jadi kalau kita letak ini di dalam rumah kah, di luar rumah kah, waktu malam dia akan automatic switch pergi mode dia sendiri. Dan terang ini, bayangkan ini tidak cahaya pun dia boleh nampak begitu. Oke, inilah alasan saya kenapa saya pilih ini kamera. Sebab dia punya night mode ini sangat-sangat bagus. Oke, coba saya kasih gerak tangan. Ini tengok, sangat-sangat terang. Sedangkan bilik saya sekarang ini sedang bergelap ini. Oke, itu. Oke, sekarang saya mau kasih on balik saya punya lampu. Tapi harap-harap tidak terlanggar lah. Oke, dan perhatikan dia punya mode dia ubah. Oke, perhatikan. Dia sudah ubah mode dia kepada yang biasa punya. Oke, itu. Sekarang ini saya mau terangkan tuh button-button tuh yang di bawah itu. Dia ada button macam ada speaker X, itu maksud dia bila kita kasih on dia, klik ya begitu, kita boleh dengar suara yang dari kamera itu. Kalau katakan kita di tempat kerja, kalau kita kasih on itu mic dia, itu dia punya speaker, kita boleh dengar apa yang bersuara yang di sekeliling itu kamera. Oke, tapi default dia kasih X lah. Oke. Yang tuna satu lagi itu ialah kamera, gambar. Maksud dia, saya mau gambar. Macam katakan kita nampak ada sesuatu depan tuh itu kamera kita tekan jatuh na kamera. Ini macam menggambar. Nah, kita kasih gambar dia, jadi dapatlah menangkaplah macam yang kita ambil kamera biasa itu. Itu. Yang tuna pula bulat itu ialah, saya coba tekan dari kamera tadi tuh. Cek dia bilang. Terus dia simpan gambar kan. Oke, sekarang ini pula yang tuna bulatan 2 bulatan itu ialah merekod video secara manual. Oke, tanpa trigger. Oke, coba saya tekan itu yang bulatan dia tuh. Oke, dia sedang merekam. Nah, dia sedang merekam ini. Sebab kita rekam secara manual. Oke, kita kasih play balik. Nah, dia sudah simpan dalam handphone kita. Sebab itu kita rekam secara manual. Oke. Dan yang paling kanan pula ini segi 4 ini ialah kasih enlarge dia punya screen. Macam ini. Kasih full screen. Oke, macam itu. Kita mau kasih normal dia. Pergi sini. Oke. Jadi itu ialah feature-feature dia. Apa lagi yang saya terlupa? Oke. Oke. Saya mau kasih tahu yang tadi itu. Saya mau kasih tahu tadi yang kalau katakan dia detect pergerakan, kan saya ada kasih begini-gini tangan saya tadi. Jadi bila dia kesan pergerakan, sebelum itu begini. Bila dia perubahan macam keamatan cahaya pun dia kasih tahu juga. Ada pergerakan. Contoh kalau katakan kita berada kalau katakan ini kamera kita depan rumah, waktu malam ada kereta limpas, dia menyuluh cahaya yang terang pun dianggap sebagai pergerakan juga. Keamatan cahaya itu. Dan dia akan kasih tahu, ada pergerakan, dia bilang. Oke, begitu. Oke, sekarang ini, kan tadi saya kasih gerak-gerak saya punya tangan depan tuh kamera. Inilah contoh notifikasi yang saya dapat di handphone saya. Oke, tengok sini, Nina. Oke, tengok tuh nah. 2 kali kan saya kasih begini tangan saya tadi tuh. Dia bilang sini, motion detected by, dia kasih tahu mana kamera yang telah mendetek itu dia punya pergerakan itu. 2 kali sudah tadi itu. Motion detected begini lagi dia bilang. Inilah contoh notifikasi yang pergi ke handphone kita apabila ada pergerakan depan itu kamera. Dan bila kita tekan itu nanti dia akan terus begitu video lah. Kita login, dia akan terus tengok, dia kasih tengok itu video yang ada pergerakan itu. Oke. Mari saya tunjukkan. Oke. Begini,
Kalau katakanlah kita mau tengok, katakan kita mau tengok apa-apa video yang dia telah rekam. Oke, kemungkinan masa dia kasih notifikasi itu kita tidak sempat tengok kan, mungkin kita sedang buat kerja kah, sibuk kah, jadi kita tidak sempat tengok apa yang dia kasih notifikasi. Dia otomatis rekam. Jadi cara untuk kita mau pergi tengok, kita tekan tuna yang di belakang itu, di belakang itu, di bawah itu yang setting dia itu, ini yang macam ada ini bah, sebelah kanan atas ini, sebelah atas itu. Jadi tekan itu. Oke. Di dalam sini, inilah dia senaraikan semua video-video yang dia telah rekam sebelum ini. Yang dia detik itu, oke. Kalau kita tengok sini kan, oke, kita coba ambil satu contoh lah. Yang dia rekam saya punya tangan tadi itu. Oke, coba kita klik macam ini. Ini yang telah direkam ini. Sebelum ini. Tuh tangan saya bergerak itu. Itu contoh rekaman dia. Yang berlaku tadi lagi. Oke, dan saya back. Inilah rekaman-rekaman video yang telah direkam sebelum ini. Dia akan kasih tahu motion detected, dia bilang motion detected. Dan notification inilah yang dihantar ke handphone kita nanti untuk membagi tahu yang ada pergerakan. Oke, dia kasih tahu ada di atas ini. Kalau kamu perhatikan dia ada tarikh April 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ini 7 hari bulan kan. Oke, itu. Dan banyak dia punya video nanti. Dan ingat, kalau yang free itu dia akan padam selepas 24 jam saja. Jadi kalau katakanlah palis-palis berlaku gangguan kah, masalah kah, contohnya macam kecurian kah, terus awal-awal lagi pergi download itu oke, saya tunjukkan cara mau download itu video dia. Contohnya mana video saya tadi itu. Oke, katakan video ini. Oke, katakan saya mau download video yang ini. Jadi ini tanda macam yang ada anak panah turun bawah ini. Nina, tekan. Downloading dia bilang, complete. Itu ialah cara untuk mendownload video yang telah direkam. Mungkin mau dijadikan sebagai evidence kah, apa-apakah. Oke, ini boleh. Dan itu penting sekiranya kita mau, kita mau save. Sebab yang package free ini dia akan otomatis padamkan. Oke, tuh. Oke, dan kita balik pergi sini. Di muka depan dia belum lagi sampai sana, sekali lagi. Oke, yang ini. Oke, sekarang ini saya mau tunjukkan sekiranya kita mau tambah device, dan sangat-sangat senang. Tidak perlu lagi mau pikir register, tidak perlu lagi. Dia cuma meminta detect saja. Jadi contoh, ini saya bagi contoh saja lah. Untuk mau untuk mau add new device, klik yang ini atas ini, yang ada 3 garis sebelah kiri ini. Ini add device nomor 1, 2, 3 dan nomor 4 ini kan, kasih add device. Berulang balik yang tadi, tapi sudah perlu pergi register email. Ini dia terus kita suruh scan itu yang dia punya device tadi itu. Pastikan itu device saya bilang sudah kasih on sedia dan dia punya orange lampu LED orange sedang blinking. Jadi bila scan, dia minta kena scan sudah ini. Jadi saya coba dulu kasih letak yang ini lah. Tapi ini saya belum connect saya belum connect saya belum connect dia punya current. Ini yang saya sudah sedang beronline sekarang. Ini pula yang satu. Oke, coba saya kasih coba saya kasih suruh jadi di TK sini. Oke, disuruh detect. Dan next macam yang tadi tuh, dan kita akan dapat dia punya paparan macam yang tadi, dan pengorganisasian dia lebih kurang juga yang tadi. Jadi bila kita ada 2 kamera sangat-sangat mudah. Dan sebelum saya terlupa tadi tuh, untuk yang package free ini kita dibenarkan merekam sehingga 3 buah kamera secara percuma. Percuma itu guys,
kalau kita mau pergi membayar itu, saya tidak tahu lah, mungkin company lain dia suruh bayar. Tapi di link setakat inilah yang sangat-sangat free lah. Oke, jadi setakat itu kita punya tutorial untuk setup ini. Ada saya mau kasih tahu satu. Begini, dalam keadaan begini kan, kita sedang login ini. Jadi kalau kamu tekan back button satu kali, dia akan suruh exit my D-Link. Are you sure, dia bilang kan. Kalau kita kasih OK, dia punya software ini masih jalan. Walaupun kita exit. Dia punya notifikasi, ada pergerakan masih on. Masih ada walaupun kita exit. Oke, kita exit. Dia masih on itu. Dan banyak lah itu macam tuna paling atas itu. Banyak dia kalau motion detected dia bilang. Kadang-kadang mengganggu juga lah. Tapi penting juga untuk kita mau tahu ada pergerakan depan tuh kamera. Oke, jadi macam mana kalau saya mau elak betul-betul yang ada notifikasi itu. Oke, ada juga masa-masa yang kita tidak mau itu notifikasi datangkan. Oke, itu cara dia begini. Cancel dulu ini. Kita tekan yang 3 garis ini sebelah kiri ini. Oke, kemudian tekan kita punya email ini, yang username ini. Kemudian sign out paling bawah. Sign out paling bawah. Oke, jadi ini dia akan betul keluar daripada softcopy ini, apps ini, tapi dia tidak kena uninstall lah, dia masih ada, cuma dia tidak notifikasi. Oke, tapi dia masih merekam, dia punya fungsi keseluruhan merekam, dia detect pergerakan masih on semua. Cuma kalau kita sign out, dia tidak akan sampai itu notifikasi pergi handphone kita. Oke, saya ulang balik. Sekarang ini keadaan dia begini, ini kita boleh view ini. Kita boleh view. Oke. Ini kan saya sudah terpusing saya punya kamera tadi itu. Begini, saya kasih asal dari sini dulu. Dan saya ada kamera satu lagi sini, saya kasih alih dulu. Oke, saya ulang balik tadi itu. Kalau kita tekan back satu kali button di handphone, dia katanya exit my D-Link. Kalau kita kasih OK, ini program masih jalan ini. Dan kita masih boleh menerima dia punya notifikasi yang mengatakan ada pergerakan, ada motion detected dia bilang. Walaupun kita tekan OK. Oke, itu. Masih menerima itu dia punya notification. Tapi mungkin ada ada masa-masa yang kita tidak mau diganggu. Oke, tidak mau diganggu. Yang kita tidak mau ada gangguan ke handphone kita. Maka kita klik ini. Yang atas tadi itu ada 3 garis itu. Dan tekan dia punya email sini. Kita punya username. Dan tekan sign out. Oke, bila kita tekan sign out, maka tidak akan ada notifikasi pergi handphone kita. Tapi proses rekaman pergi cloud dia masih berjalan seperti biasa. Nanti kalau kita mau rujuk nanti, walaupun kita sudah sign out, kita login seperti biasa, kita pergi. Oke, coba kita buat coba kita buat ini, saya sign out ini, sign out. Oke, are you sure you want to log out? Sign out. Oke, habis. Ini dia tidak bagi sudah notifikasi. Jadi kalau katakan kita mau tengok balik mana-mana yang kena rekam, sebab sistem rekaman dia masih berjalan walaupun kita sign out. Cuma notifikasi yang tidak masuk. Jadi, pergi sign in. Oke, kita kasih masuk kita punya email balik. Oke, dan kemudian password. Kemudian sign in. Oke. Ini dia tanya lagi balik, dia minta autofill. Jangan. Kalau saya janganlah. Kalau kamu letak itu autofill, masalah dia ialah dia akan otomatis login tanpa kita masukkan kita punya password. Lama-lama kesan dia terlupa kita punya password. Kalau katakan tiba-tiba bertukar handphone, sebab yang auto save ini dia tidak akan ikut pergi handphone baru tahu. Oke, ataupun begini. Kalau kita terlupa password, nanti kita tidak boleh rujuk di handphone lain. Oke, ini apps ini kita boleh install di semua handphone lain maksud saya. Kita boleh view dia
di beberapa handphone. Yang penting kita ingat password. Jadi itulah saya bilang tadi, saya tidak suka ini autofill sebab kemungkinan besar kita senang mau masuk, tapi kemungkinan besar kita akan lupa itu dia punya password. Jadi saya akan no thanks. Oke, dan kalau kita mau tengok view dia, kasih klik view. Oke, jadi inilah dia punya view sekarang ini. Ini tangan saya sedang bergerak-gerak. Ini saya pegang kipas. Ini live line nih. Oke, begitu. Kalau kita mau kasih besar, tekan jadi tengah-tengah dia. Oke, kalau kita mau full screen, tekan tuh naik segi 4 itu, sebelah kanan bawah. Jadi begini. Kalau kita mau kasih back, kasih begitu. Oke. Kalau mau tengok rekaman yang sebelum ini, tuh di bawah setting itu yang ada macam lonceng-lonceng itu sama button play itu, klik itu. Dia kasih tengok mana yang telah direkam sebelum ini. Oke. Oke, itu. Oke, macam itu. Jadi kita sudah habis kita punya tutorial ini. Oke, saya sudah ulang juga beberapa bagian yang penting itu. Oke. Tapi mungkin saya perlu ulang satu lagi yang susah sedikit mau difahami, yaitu ini di setting dia tuh. Coba kita pergi setting atas sini dekat jam itu, yang motion setting ini. Saya ulang lagi sekali lah sebab ini sedikit mau difahami. Oke. Bila dia kuning-kuningan begini, maksud dia apabila pergerakan ada di sana, dia akan detect, dia akan trigger untuk rekam. Kalau kita tidak select dia, kalau katakan kita unselect dia, macam ini contoh dia, maka sebarang pergerakan di kawasan yang kita tidak pilih, dia tidak akan detect, dia tidak akan trigger dia punya rekaman. Oke, saya harap saya boleh sampaikan. Saya ulang balik. Kalau kita select semua begini, mana-mana pergerakan di yang depan kamera yang setakat mana yang boleh dilihat oleh kamera, dia akan rekam. Kalau kita buang beberapa bahagian, contohnya kipas itu, saya buang begitu. Walaupun kipas itu bergerak, dia tidak akan detect sebagai pergerakan sebab kawasan itu saya sudah kecualikan. Oke, apa kegunaan dia ini? Kegunaan dia ini ialah untuk mengecualikan kawasan-kawasan tertentu. Contoh, kalau kamera kita ini berdepan dengan kawasan di luar, kebetulan di sipi dia itu ada kereta lalu lalang selalu. Jadi kita tidak anggap itu sebagai penceroboh kan, sebab dia di jalan raya. Jadi katakan di sudut sini itu jalan raya yang selalu kereta-kereta limpas. Kita kasih kecuali lah itu. Kalau tidak dia balik notifikasi ada pergerakan. Sedangkan itu memang kereta lalu lalang. Kecuali kalau kita mau rekam itu kereta, bolehlah kasih on macam ini. Oke. Saya harap saya boleh telah menyampaikan. Sensitivity tadi saya sudah cakap tadi itu. Kalau sensitivity, kasih tinggi sensitivity, maka benda kecil limpas depan kamera pun dia akan trigger, dia akan rekam. Kalau kasih rendah, bila objek besar baru dia rekam. Ada pro, ada kontra lah kalau saya. Jadi saya biasanya letak 90, around 92, begitu. Oke, jadi sekarang saya mau log out dulu. Sign out. Oke, dia akan balik macam ini. Oke guys, jadi demikianlah saya punya perkongsian tentang CCTV pada kali ini. Oke, harap-harap telah memberi manfaat sedikit kepada para penonton. Jika ada apa-apa persoalan, boleh letakkan dalam link di bawah, dalam komen di bawah, dan saya akan coba bantu setakat mana yang saya dapat bantu berdasarkan pengalaman saya menggunakan CCTV ini. Dan ramai orang cakap, buat apa itu CCTV kan? Tapi sebenarnya CCTV sekarang ini sangat-sangat perlu sekiranya berlaku apa-apa. Oke. Dan CCTV sekarang ini maksudnya mampu milik sudah tidak sudah macam yang dulu-dulu yang harga dia sampai beribu-ribu. Dan cara pasang dia pun sangat-sangat mudah. Oke. Dan satu lagi saya mungkin terlupa tadi, dia tidak memori.
Jadi jangan takut bilang, oh nanti itu pencuri datang dia bilang dia ambil ini CCTV terus hilang bukti. Tidak. Sebab ini ialah cloud recording. Sekalipun dia ambil ini kamera, dia cuma dapat kamera. Itu video yang dia ada dalam sana tetap ada di server, dan kita bila-bila kita boleh masuk, login, dan kita boleh ambil itu video, download itu video. Jadi oke guys, pilihan di tangan masing-masing. Kalau rasa-rasa mau pakai CCTV, oke, boleh, tidak masalah. Boleh coba yang ini. Oke, saya tidak cakap ini yang terbaik, tapi setakat yang saya telah coba, ini adalah yang paling bagus dari segi satu, pergerakan dia sangat-sangat smooth bagi saya. Kemudian net mode dia, tadi itu saya sudah tunjukkan kan, net mode dia sangat-sangat oke. Kemudian setup dia juga sangat-sangat mudah. Dia kasih free lagi dia punya cloud recording. Oke. Dan biasanya orang di luar sana biasanya banyak bayangan, itu dia bilang banyak bayangan tiada jenama, itu sama juga itu dia bilang. Mungkin betul, tapi kalau ikut pengalaman saya, kalau yang tiada jenama ini kan, bagi saya lah sangat-sangat susah untuk setting dia, dan belum tahu lagi dia kasih sedia itu auto recording atau tidak. Mungkin terpaksa lagi kita pakai dia punya memory card di sini. Kalau kita mau rekam lah, kemungkinan begitu. Jadi itu satu cost lagi. Kemudian mungkin susah lagi untuk mau setup dia. Tapi bagi saya ini setakat ini adalah yang terbaik, saya bilang tadi itu. Oke. Last saya mau kasih ingat, saya tidak dibayar oleh D-Link untuk kasih promosi ini. Link pun saya tidak letak di bawah untuk produk ini, sebab bukan tujuan saya untuk menjual, untuk mendapat commission, tidak. Saya semata-mata mau share apa yang saya pernah buat dan apa pendapat saya secara pribadi. Oke, jadi terima kasih karena telah menyokong saya dengan menonton video ini. Seperti biasa, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada dan berusaha untuk memojokkan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan guys, hidup kita ini macam itu roda. Sentiasa berpusing-pusing. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Masa kita di atas, pandanglah orang di bawah. Karena mungkin satu hari nanti, atau bukan mungkin, pasti satu hari nanti kita akan berada di bawah juga. Oke? Dan masa itulah kita mau supaya orang yang di atas memandang kita karena kita sudah berada di bawah. Siapa tahu nasib kita semua ini di tangan Tuhan. Hari ini kita bla 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 begini, tidak tahu besok macam mana. Semuanya di tangan Dia. Dan sentiasa bersyukur karena kita masih ada di sini sekarang. Oke guys, terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan yang pastinya subscribe. Dan tolong share ini. Kalau kamu rasa-rasa video saya ini bermanfaat, kasih share sama kawan-kawan untuk mau setup yang ini. Ada apa-apa? Letak di dalam komen. Bye-bye. Jumpa lagi di video yang akan datang. Peace.